praktikum fotosintesis melalui uji SAKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Syakira dengan NIM 14014222484 dan nomor absen 13 dari Rombel C. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada daun yang diberi timah maupun yang tidak diberi timah. Dasar teori, fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang merupakan penyusunan. Jadi, fotosintesis merupakan peristiwa penyusunan senyawa karbon organik, glukosa atau amilum dari senyawa karbon anorganik, karbon dioksida, dan air dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis merupakan sumber energi baik semua kehidupan di bumi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada tahun 1860, Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaannya tersebut, ia menggunakan daun segar yang dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol serta ditetesi dengan iodium. Bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan yang pertama alkohol, yang kedua betadin, yang ketiga timah, yang keempat daun angsana, dan yang kelima mahoni. Serta alat yang dibutuhkan yang pertama wadah, yang kedua piring plastik. Langkah-langkah. Langkah pertama adalah lapisi daun dengan timah seperti pada video. Kemudian lakukan juga pada daun yang kedua. Setelah 1 hari, daun dipetik dan timah pada daun tersebut dibuka. Untuk mengetahui antara daun yang ditutupi timah dengan daun yang tidak ditutupi ialah memotong sedikit bagian dari daun yang ditutupi timah tersebut. Kemudian lakukan pada daun yang kedua. Selanjutnya, siapkan panci dan masukkan air di dalam panci. Kemudian nyalakan kompornya. Setelah itu, masukkan daun yang akan direbus hingga layu. Jika sudah layu, matikan api, kemudian tiriskan daun yang direbus tersebut. Lakukan langkah yang sama pada daun yang kedua. Kemudian, rebuslah air lagi untuk merebus daun dengan alkohol. Sambil menunggu air yang mendidih, siapkan alkohol 70%, daun yang telah direbus, dan wadah. Kemudian, masukkan daun pada wadah. Kemudian, sirami dengan alkohol. Kemudian lakukan langkah yang sama pada daun yang kedua. Masukkan wadah yang berisi daun dan alkohol ke dalam panci tersebut sampai alkohol berwarna hijau. Setelah alkohol berwarna hijau, tiriskan daun dan letakkan daun pada piring tersebut. Lakukan juga pada daun yang kedua.
Setelah ditiriskan, cuci bersih daun untuk menghilangkan alkohol yang ada di pada daun. Lakukan juga pada daun yang kedua. Setelah daun bersih, kita teteskan betadin ke atas permukaan daun tersebut untuk mengetahui perbedaannya. Kemudian, amati yang terjadi pada daun yang telah ditetesi betadin tersebut. Data dan hasil pengamatan yang diperoleh. Pembahasan. Pada daun mahoni, daun yang tidak ditutupi timah, warna daun menjadi hijau tua karena membuktikan pada bagian daun tersebut memiliki amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Pada daun mahoni yang tertutup timah, warna daun berubah menjadi hijau pucat setelah ditetesi betadin. Hal ini membuktikan bahwa pada bagian tersebut tidak terdapat amilum maupun karbohidrat karena daun yang tertutup timah tidak mengalami fotosintesis karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Pada daun angsana, daun yang tidak ditutupi timah akan berubah menjadi hijau tua karena membuktikan bahwa pada bagian daun tersebut memiliki amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Pada daun angsana yang tertutupi timah, warna daun berubah menjadi hijau pucat setelah ditetesi betadin. Hal ini membuktikan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum maupun karbohidrat karena daun yang tertutupi timah tidak mengalami fotosintesis karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kesimpulan dari praktikum tersebut dapat dibuktikan bahwa praktikum uji Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum dan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis.